Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat saja. Ya, bagi yang belum ketemu di tanggal 1, saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini tema kita adalah Faith in the Lord Jesus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Namun demikian saya akan bacakan ayat yang ke-15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur ada satu kesempatan di minggu pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru 2021. Kami bisa datang di hadapan Tuhan, memuji menyembah kepada Engkau. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Biar pujian pengagungan kami, Tuhan disenangkan, dipuaskan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Bapa, yang menyampaikan dan yang mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh diberkati. Dengan hikmat kekuatan, pertolongan daripada Tuhan kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nats yang sudah saya bacakan tadi dalam Efesus 1 ayat 15, bahkan ayat 15 sampai 23, di sana kita bisa menemukan 6 aspek yang menjadi dasar pertumbuhan seorang Kristen, jemaat ataupun gereja. Nah, ke-6 aspek ini ialah yang pertama, iman di dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 15 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua, kasih terhadap semua orang kudus, terdapat di dalam ayat 15. Nah, ini akan dikhotbahkan pada minggu yang akan datang. Lalu yang ketiga, 4 dan yang kelima itu akan dikhotbahkan 2 minggu yang akan datang. Yaitu yang ketiga, roh hikmat ayat 17. Lalu yang keempat, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu juga terdapat di dalam ayat yang ke-17. Lalu yang kelima, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya ayat 18. Dan yang terakhir yang ke-6, betapa hebat kuasa kebangkitan Kristus yang terdapat di dalam ayat 19. Nah, ini akan dimix dengan tema bulan April, itu tentang kebangkitan daripada Kristus. Nah, ke-6 aspek ini harus berproses dalam kehidupan kita. Jika ke-6 aspek ini bertumbuh dengan baik, ini membuktikan bahwa kita sebagai pribadi, jemaat atau gereja dapat dikatakan tanda kutip berhasil. Namun demikian, penilaian Allah tentang kriteria keberhasilan seorang Kristen atau jemaat atau gereja itu sangat berbeda dengan penilaian manusia. Ya, keberhasilan gereja menurut pandangan manusia itu seringkali ya diukur secara mekanis. Kenapa? Dia memakai kriteria yang bisa diukur. Dan secara fenomena ini terjadi karena apa? Seringkali kita dibentuk oleh format dunia. Contoh, ya, ketika Saul ditolak sebagai raja Israel oleh Tuhan, mengutus Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Nah, singkat ceritanya, Samuelnya sampai di rumah Isai. Begitu melihat anak-anak Isai, penilaian Samuel berbeda dengan penilaian Tuhan. Samuel melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka bagi Samuel, Daud itu tidak cocok sebagai raja daripada Israel. Tapi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 7. Jadi prinsip keberhasilan seorang Kristen adalah kembalinya seseorang di dalam proses yang Tuhan kehendaki. Keberhasilan seorang Kristen bergantung pada proses pertumbuhan dari 6 aspek yang saya sebutkan yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 tadi. Itu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam hikmat, dalam wahyu, dalam pengharapan, dan dalam kuasa kebangkitan daripada Kristus. Ke-6 aspek ini harus bertumbuh dalam hati kita. Ini tandanya kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Oleh sebab itu maka gereja harus wajib melakukan semua daya agar ke-6 aspek ini dia bisa bertumbuh. Mengapa? Oleh karena hanya dengan demikian orang-orang Kristen bisa menjadi saksi di tengah dunia. Hari ini kita akan bahas aspek yang pertama, itu tentang kuasa iman yang menyuruh dalam Tuhan Yesus. Dan iman yang menyuruh dalam Tuhan Yesus itu adalah yang pertama. Yaitu yang pertama, iman yang harus terkait dengan Yesus Kristus. Nah, jika kita membandingkan
Efesus 1 ayat 15 dengan Efesus 4 ayat 13, maka kita bisa melihat bahwa tujuan hidup kita adalah sampai kita semua ini telah mencapai kepenuhan iman. Iman di sini merupakan suatu proses dari titik awal hingga titik akhir daripada hidup kita. Di sini Paulus menuntut dua hal. Yang pertama adalah kesatuan iman, dan kedua pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman dan pengetahuan tentang yang benar tentang anak Allah ini merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Pengertian iman jika tidak kembali kepada Kristus yang sejati berarti bukan iman Kristen. Ya, kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, saya bacakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teks ini membicarakan hidup seorang Kristen mulai dari iman menuju kepada iman. Di sini prinsip kebenaran dimulai dari iman menuju kepada iman. Di dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 3, jemaat Efesus dipuji dua hal. Yang pertama, dipuji atas jeripayanya, dan yang kedua, dipuji karena ketekunan mereka. Mereka tidak sembarangan mempermainkan dan menjual iman mereka ketika rasul-rasul palsu itu mencoba mempengaruhi mereka. Saya bacakan ayatnya ya. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sayangnya, mereka meninggalkan imannya yang semula. Ayat 4 mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak, ibu, saudara sekalian, kita harus mengaitkan seluruh aspek hidup kita dengan Kristus. Dulu ya, saya pernah besuk seorang jemaat ya, di rumahnya gitu. Dia ngaku-ngaku seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Di rumahnya dari depan, tengah sampai belakang banyak dewa ini, banyak dewa itu, dan terakhir apa? Ada salib Kristus. Jadi saya tanya kepada dia, Pak, ini banyak patung dewa buat apa gitu ya? Lalu dia jawab, ya dia jawabnya gelap-gelapan gitu ya. Dewa ini buat menangkal ini, dewa itu buat menangkal itu. Lah kok di belakang ada salib? Ya, lalu dia berkata, kalau dewa ini kalah kan ada dewa itu. Terus saya tanya kepada dia, kalau dewa ini kalah, dewa itu kalah gimana? Ya kan ada Kristus di belakang. Lalu saya nasihatin dia, ini bukan iman ya yang terkait dengan Kristus, bukan. Ini namanya apa? Sinkretisme. Ya, ada banyak orang seperti demikian. Suatu saat saya juga pergi besuk gitu ya ke satu keluarga bersama semu, sambil saya kasih kerjaan, daripada saya kasih orang lain, lebih baik kita kasih ke jemaat. Singkat ceritanya ya, kami tutup dalam doa gitu ya. Apa yang mau didoakan Bapak Ibu, lalu kita doakan. Nah, setelah saya berdoa, tiba-tiba semua lihat ke pintu rumahnya. Loh, kok ada kaca gitu ya. Lalu ditanya ke mereka, ini kenapa rumah pasang kaca gitu ya, menghadap ke rumah orang. Ya, lalu dia juga takut-takut jawabnya gitu. Ya, kata orang mesti kasih kaca gitu, karena rumah saya menghadap rumah orang lain. Lalu ya kami nasehatin, hidup kita bukan diatur oleh kaca, Tuhan yang atur gitu ya. Nanti diturunin ya. Puji Tuhan ya. Waktu besok berikutnya, akhirnya apa? Kaca itu sudah diturunkan gitu. Nah, ini kan bulan Januari gitu ya. 1 bulan lagi tanggal 12 Februari itu Imlek tuh. Nah, ya Imlek datang. Kumpul keluarga boleh, asal jaga supaya pakai protokol COVID-19. Makan ikan bandeng boleh, makan kue keranjang boleh, makan bersama juga boleh. Apalagi bagi-bagi angpau. Wah, semua orang juga suka dikasih angpau, termasuk juga hamba Tuhan. Nah, pantangan-pantangannya jangan kita ikutin. Ya, ada yang ngomong nggak boleh nyapu. Ya, nanti kalau disapu apa rezekinya ikut ke sapu. Nah, itu tidak terkait dengan iman Kristen. Kita jangan ikuti. Ya, ada yang bilang jangan buang sampah. Ya,
Kalau dibuang maka keberuntungannya dibuang. Nanti saya pindahin tuh Bantar Gebang ke rumah. Ya, orang-orang yang demikian mau makin banyak sampah, makin banyak rezeki. Ya, ini bukan iman yang terkait dengan Kristus. Katanya nggak boleh keramas, kalau rambutnya dicuci maka apa? Rezekinya itu dikuras gitu. Yang nggak boleh cuci rambut itu tuh wanita yang baru melahirkan. Dokter bilang jangan keramas, itu betul gitu ya. Tapi kalau konyen ya rambutnya udah berminyak, udah kotor, ya harus dikeramas. Jangan ikutin apa tuh? Katanya jangan makan bubur. Makan bubur itu akan pertanda buruk. Ya, bawa sial, bawa apes. Kasihan tukang bubur. Ya, sumber malapetaka. Mau dikeroyok sama tukang bubur. Nah, katanya nggak boleh pakai pakaian hitam, pakaian putih. Kata ini lambang kematian. Ini semua jangan diikutin. Apalagi sembahyang ini, sembahyang itu kita jangan lakukan. Yang lain boleh dilakukan. Ya, hal-hal yang baik dilakukan, hal yang tidak baik itu tidak dilakukan. Karena apa? Tidak terkait dengan apa? Dengan Kristus, itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, iman bukan sekadar iman yang kembali kepada Tuhan Yesus dan pengenalan yang benar tentang Kristus. Yang kedua, iman harus mencapai integritas iman. Iman yang benar haruslah iman yang mempengaruhi seluruh pikiran dan hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, seringkali terjadi benturan. Benturan ini merupakan benturan iman. Kadang-kadang kita hanya melihat fenomena terbentuk oleh konsep. Ini bukan konsep. Tapi ini adalah benturan yang terbentuk di akarnya. Ketika hal ini terjadi, maka akan timbul yang namanya konflik. Akibatnya iman menjadi iman yang tidak bersatu. Ya, hanya bersifat di permukaan saja. Dan apa? Dan tidak menggarap kesatuan iman yang menyeluruh. Padahal dalam ayat ini Yesus menuntut setiap orang percaya akan kesatuan iman. Yaitu harus terimplementasi secara integritas. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah situasi yang relatif dan subjektif. Dan ini sangat berpengaruh dalam kekristenan sendiri. Jika imanku berbeda dengan iman orang lain, bagaimana? Udahlah, nggak usah ribut-ribut. Ya, kita nggak usah ribut-ribut. Yang penting kita bersatu. Kalau ini terjadi penggabungan. Betul, penggabungan terjadi, namun bukan integrasi yang sejati. Di sini kelihatannya bersatu, namun belum mencapai kesatuan iman yang sesungguhnya. Belum kembali kepada pengenalan Kristus yang sejati. Paulus dengan tegas sekali dalam hal ini, bahwa pengetahuan iman tentang Yesus Kristus harus dibereskan. Masalahnya adalah siapa yang harus melakukan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini dikatakan jawaban yang jelas bahwa setiap orang Kristen harus menggarap imannya. Ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Semua Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Gereja yang sejati adalah gereja yang mendidik setiap jemaat untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Gereja yang tidak mendidik setiap jemaat untuk belajar firman Tuhan dengan baik berarti gereja yang lumpuh. Lalu tugas mengerti firman Tuhan dengan baik adalah tugas daripada jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menugaskan kita untuk memperlengkapi diri supaya kita bisa bekerja melayani Dia di dalam pembangunan tubuh Kristus. Maka di sini dikatakan setiap orang Kristen yang pertama harus mencapai kesatuan iman. Yang kedua, harus mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, mencapai kedewasaan penuh. Yang keempat, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang dituntut di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Sehingga orang percaya itu menjadi nyata di dalam hidupnya. Apa yang diimani sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dikatakan sesuai dengan tindakannya. Abraham waktu dia pergi ke Mesir ya, dia bawa Sarah istrinya. Istrinya cantik luar biasa. Maka di hadapan Firaun, dia mengaku bahwa Sarah itu adalah adiknya. Singkat ceritanya akhirnya apa? Firaun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Lalu apa? Tuhan datangkan tulah yang luar biasa kepada Firaun. Akhirnya apa? Firaun membatalkannya. Betul Sarah itu adalah adik daripada Abraham. Tapi motivasinya tetap tidak sesuai dengan integritas iman Kristen. Lalu
diulangi lagi gitu ya. Abraham juga pernah di hadapan Abimelek, Raja Gerar. Ya, dia berkata Sarah itu adalah adiknya. Betul, Sarah itu adalah adiknya. Masih saudaranya. Tapi motivasinya tidak sesuai dengan integritas Kristen. Ya, Petrus juga pernah berkata, dia bersedia masuk penjara, bersedia mati bersama-sama dengan Kristus, tapi akhirnya apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Ya, ini bukan iman yang mencapai integritas. Ya, dulu departemen misi gereja kami, ya bukan di sini gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan yang diutus ke Aceh, ya untuk melakukan pekerjaan misi. Dia lakukan ini dan itu. Singkat ceritanya ini dia mau buka apa? Peternakan ikan gitu, diajukan, ya kita ACC gitu ya, karena ini bisa mendukung ekonomi rakyat setempat. Lalu diajukan nih, buka les ini, les itu. Akhirnya apa? Bukalah satu center, ya pendidikan. Di sana bisa les komputer, bahasa dan lain sebagainya gitu. Didukung, ya karena gereja kami juga mendapatkan dana dari Amerika sehingga uang itu disalurkan ke Aceh. Nah singkat ceritanya, gembala kami pergi pelayanan ke Bandung, ya. Biasa hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan ngomong soal pelayanan gitu ya. Gembala saya mengatakan, saya lagi buka pekerjaan misi loh di Aceh. Dia juga mengatakan saya juga buka di Aceh tuh. Nah, ya apa sih yang dilakukan di sana? Oh, ada peternakan ikan. Lalu buka khusus center gitu. Ada les komputer lah, Inggris dan lain sebagainya. Gembala kami juga ngomong, sama ya. Kami juga ada satu orang di sana gitu ya, buka peternakan ikan, juga ada les ini les itu gitu. Ini singkat cerita namanya siapa orang itu, disebutin orang itu, sama gitu. Ya, hamba Tuhan ini tidak memiliki integritas. Hamba Tuhan ini nggak punya integritas iman. Ya, satu pelayanan didukung oleh 2 gereja, artinya apa? Dia dapat dana dari 2 gereja. Ini tidak sesuai dengan integritas iman daripada kita. Ada pimpinan gereja ya, suatu saat di satu sinode gitu ya, ada riak-riak lah. Lalu bendahara sinode menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada bendahara yang lain. Kebetulan satu gereja gitu ya, bersama-sama dengan nomor PIN-nya gitu. Nah singkat ceritanya, gereja kami mendukung satu hamba Tuhan di cabang yang lain. Karena gerejanya itu kesulitan keuangan karena persembahannya begitu minim, maka gereja kami mendukung hamba Tuhan tersebut 1 bulan itu 500.000. Zaman dulu loh 500 itu cukup besar gitu. Nah ini singkat ceritanya, hamba Tuhan kami ini, gembala kami ini pelayanan gitu ya, di satu tempat, yaitu di gereja orang tersebut gitu. Nah setelah pelayanan dia bercakap-cakap, bro, gereja kami mendukung kamu loh, cukup lama gitu ya, karena dia nggak memberikan itu ya, tanda terima kasih ke gereja gitu. Jadi kita ingin tanya apakah duit itu sudah sampai atau tidak. Gereja kami udah dukung kamu loh, udah cukup lama gitu ya, 2-3 tahun gitu. Dia bilang, enggak, saya nggak terima tuh, dia bilang gitu. Yang bener, kami tiap minggu dukung kamu loh. Enggak, saya nggak terima. Dalam hati gembala saya gitu, pantesan aja gitu ya, nggak ada tanda terima kasih. Akhirnya pulang, diselidikin gitu ya, diselidikin. Ternyata apa? Bendahara itu yang jadi pimpinan di gereja kami itu, ya, uang yang masuk di dalam rekening itu, dia bulan ditarikin 500.000, ya. Selama berapa? Selama 2-3 tahun, ya, ditarikin, diinterogasilah, ya, oleh kami hamba Tuhan gitu. Dia bilang dia simpan di rumah. Aduh, ya, orang dunia juga tahu, anak kecil juga tahu. Uang itu harus disetor kepada hamba Tuhan itu tiap bulan 500.000. Bukan kamu tarikin, simpan di rumah, bukan. Saya tidak tahu pergumulan dia, tetapi ini adalah tidak sesuai dengan integritas iman. Ini menyalahi firman Tuhan. Akhirnya bagaimana? Kita skorsing dia. Kita disiplinkan dia 1,5 tahun. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan integritas iman daripada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang harus bertahan di dalam tekanan.
Iman sejati bukan sekadar diintegrasikan, tetapi harus bertahan di dalam tekanan, yaitu di dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Di tengah-tengah berbagai macam terpaan badai dan berbagai iming-iming manisnya dunia yang berdosa ini. Disinilah kekristenan diuji dalam dua hal. Yang pertama, dengan penderitaan dan kita tidak menjadi malu. Itu dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12, saya bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pada waktu penderitaan datang, tetapi kita tetap bertahan dan rela untuk berkorban demi Yesus. Ini membuktikan seberapa jauh kita mengenal Yesus. Iman kita kepada Dia menyebabkan kita berani untuk menderita semua ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan demikian. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ajaran mengenai penderitaan ini berulang kali diajarkan dalam firman Tuhan, diajarkan di dalam perjanjian lama. Maka kita bersiap-siaplah untuk menderita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dengan berbagai-bagai pencobaan, setiap orang percaya yang mempunyai pengetahuan iman yang sejati dalam Kristus, dia tidak mudah dijatuhkan di dalam berbagai-bagai pencobaan dan iming-iming dunia ini. Hari ini banyak orang Kristen dijatuhkan oleh berbagai-bagai iming-iming dunia ini. Misalnya oleh materialisme, ada yang karena wanita, ada yang karena kekuasaan dan lain sebagainya. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Yesus, sejauh itu jugalah kita bisa melatih dan mendidik iman kita untuk tetap bertahan dan tidak mudah terpancing dengan berbagai macam godaan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman yang sejati adalah iman yang terbentuk menjadi satu keutuhan yang saling mengikat satu sama lainnya. Dan ini dibuktikan di dalam praktik hidup kita di tengah pencobaan dan tipuan dunia ini, baik itu melalui kekerasan maupun di dalam pancingan manis. Jika ini terjadi dalam diri kita, berarti iman kita sedang bertumbuh menuju kesempurnaan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 60, ya. Stefanus diseret keluar kota. Bukan saja diseret keluar kota, lalu Pak dilempari batu, dirajam sampai mati. Ya, oleh karena imannya kepada Tuhan. Lalu Pak, jemaat mula-mula ya bertahan di dalam tekanan, ya, dalam penganiayaan yang hebat di Yerusalem. Mereka tetap bertahan ke seluruh daerah Yudea dan Samaria sambil terus memberitakan Injil. Dan sebagian mereka diseret, dilemparkan ke dalam penjara gitu ya. Tapi mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Semua murid Yesus yang 12 itu, bahkan Matius yang menggantikan Yudas, semuanya mengalami penganiayaan yang luar biasa dan akhirnya mati syahid, kecuali Yohanes, ya, dia tidak mati dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya, tapi dia mati secara normal. Tapi setelah dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, digoreng hidup-hidup, wah luar biasa ya. Mereka tetap bertahan di dalam tekanan, dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Pemberita Injil, bapak-bapak gereja, ada banyak juga mempertahankan iman mereka. Mereka bertahan dalam tekanan, mereka bertahan dalam penderitaan, mereka bertahan waktu mereka dianiaya. Contoh, Hugh Latimer, ya. Dulu dia pengikut Katolik yang setia selama 30 tahun. Akhirnya di Cambridge University, dia ketemu dengan Thomas Bilney. Akhirnya dia menjadi pengikut Protestan yang sejati. 20 tahun dia berjuang melakukan reformasi di Inggris dengan apa? Menaburkan Injil di kalangan menengah sampai ke bawah yang begitu luas, yang begitu luar biasa dan begitu efektif, melebihi tokoh reformasi yang lain. Itu dikatakan oleh J.C. Riley, ya, dikatakan demikian. Tetapi pada tahun 1553 Ratu Mary menjadi penguasa. Ini Latimer itu ditangkap, dilemparkan masuk ke penjara, itu di Menara London atau Tower of London. Ia ditangkap dengan tuduhan mau memberontak, menggulingkan kerajaan dengan menyebarkan pengajaran
reformasi. Nah, di menara itu dia ketemu dengan tokoh reformasi atau pejuang reformasi yang lain, yaitu siapa? Nicholas Ridley. Nah, mereka tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi dan mereka akan dijatuhin hukuman mati. Maka mereka bercakap-cakap, mereka berdoa ya sebelum menjalani hukuman itu dibakar hidup-hidup. Ridley mengatakan demikian kepada Latimer. Bersiaplah saudaraku, sebab Tuhan akan meredakan api itu, atau Ia akan menguatkan kita untuk menghadapinya. Sesaat sebelum Latimer dieksekusi, dia berteriak kepada Ridley. Dia berkata demikian, bersiap-siaplah Master Ridley, dan jadilah kuat. Hari ini kita akan menyalakan lilin di dalam anugerah Tuhan di Inggris, yang aku percaya tidak akan terpadamkan. Sekilas sepertinya kisah Hugh Latimer itu berakhir dengan tragis gitu. Mati sebagai seorang martir yang dieksekusi di depan publik gitu. Seluruh rangkaian ini menggambarkan betapa gelapnya kondisi di Inggris pada waktu itu. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. 3 tahun kemudian Ratu Mary meninggalkan dunia, lalu diganti oleh Ratu Elizabeth. Ya, dia pendukung kaum daripada Protestan dan akhirnya gereja Protestan pun akhirnya didirikan secara permanen di Inggris. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar satu firman Tuhan, itu faith in the Lord. Iman di dalam Tuhan Yesus. Yang dimana di dalamnya kita bisa belajar bahwa iman di dalam Tuhan Yesus itu artinya apa? Iman yang harus terkait dengan Tuhan Yesus. Seluruh aspek hidup kita harus kita kaitkan dengan Kristus. Iman di dalam Tuhan Yesus juga adalah iman yang harus mencapai integritas iman. Yaitu apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan kita. Apa yang kita imani itu harus kita lakukan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Iman di dalam Tuhan Yesus itu juga adalah yang ketiga, adalah iman yang harus bertahan di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam aniaya dan lain sebagainya. Maka kita bisa dikatakan memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, dan menumbuhkan bahkan mengoreksi setiap kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Engkau, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar setiap kami yang mendengarkan bahwa iman di dalam Tuhan Yesus itu adalah iman yang sungguh-sungguh bukan saja kami ucapkan, tetapi juga harus nyata di dalam hidup ini. Bahwa iman kami harus selalu terkait dengan Tuhan Yesus. Bahwa iman kami ini harus mencapai integritas daripada iman. Dan bahkan iman kami ini harus senantiasa bisa bertahan di dalam tekanan, penderitaan, kesengsaraan, aniaya, dan lain sebagainya. Oleh Bapa, berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang tidak mudah ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan biar firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami. Bukan saja tertanam, kami mau renungkan, kami mau lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.